Halo teman-teman penggemar animasi Donghua, selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan ceritakan alur film animasi yang berjudul Wudong Qiankun atau dengan nama lain Martial Universe. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Mimin semangat untuk ceramahnya. Bagi yang sudah dukung channel ini, Mimin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan mulai ceramahnya. Gas coy. Setelah Lindong mengalahkan Luo Jiu, dia mengambil penyimpanan tas Luo Jiu, dan menyuruh pergi. Setelah itu, terdengar sorak-sorai dari sisi panggung atas kemenangan Lindong. Ketika hari mulai menjelang malam, Lindong di dalam kamar membuka rampasan penyimpanan tas Qiankun. Lindong mengeluarkan beberapa item, lalu dia menemukan sesuatu yang terlihat akrab. Sepertinya itu adalah barang yang bagus. Tiba-tiba terdengar suara Marten kecil di sampingnya. "Apa ini?" ucap Lindong. "Sepertinya itu adalah sebuah item untuk melatih metode kera iblis, yang digunakan oleh Luo Jiu," ucap Marten kecil. Di dalam Aula Eagle Martial Dojo mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan Lindong. Akan tetapi, Lindong malah pergi dengan diam-diam. The Wastelands kuno terletak di daerah utara provinsi Great Desolate dan butuh sekitar 5 hari untuk mencapai sana dari Great Eagle City. Secara keseluruhan, itu tidak dianggap sebagai daerah perbatasan provinsi Great Desolate, melainkan terletak di dekat wilayah pusatnya. Sepanjang jalan, Lindong tidak tertunda oleh masalah lain. Oleh karena itu, ia melakukan perjalanan langsung ke daerah tempat Wastelands kuno berada. Saat dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, hanya dalam waktu 4 hari, dia telah tiba di Wastelands kuno. Berdiri di atas puncak gunung yang tinggi, Lindong menatap pegunungan raksasa kuno di depannya, saat kekaguman tebal muncul di matanya. Meskipun dia belum pergi jauh ke dalam hutan, bahkan dari lokasinya saat ini, dia samar-samar bisa merasakan beberapa aura hebat yang tersembunyi di dalam Wastelands kuno. Aura ini sangat jahat dan menakutkan, sementara samar-samar, mereka memiliki perasaan kuno juga. Mereka kemungkinan besar berasal dari binatang iblis kuat yang memiliki jejak garis keturunan kuno. Di dalam wilayah terdalam, ada aura yang sangat menakutkan. Ekspresi Lindong serius saat dia melihat wilayah terdalam dari pegunungan itu. Di area itu, dia samar-samar bisa merasakan aura yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Aura itu dipenuhi dengan kebiadaban yang menyebabkan langit bahkan bergetar. Karena itu, orang bisa membayangkan betapa menakutkan makhluk itu. Aura itu seharusnya menjadi target kita kali ini. Little Marten juga melirik ke arah wilayah terdalam dari pegunungan itu dengan penampilan biasa yang acuh tak acuh. Hanya binatang buas dengan sentuhan darah naga. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lindong memutar matanya. Saat ini, dia mengerti bahwa orang ini biasanya orang yang keras, tetapi selama masa kritis, itu akan menjadi benar-benar tidak dapat diandalkan. "Nak, kamu tidak percaya kata-kataku. Tidak pernah menyebutkan jenis binatang buas ini. Di masa lalu, aku bahkan telah memakan seekor naga sungguhan," seolah-olah itu bisa mendeteksi ejekan di mata Lindong. Little Marten langsung membalas. Lindong tidak bisa repot untuk menghadapinya. Saat dia bersiul, Flame kecil, yang tubuhnya telah menyusut menjadi sosok seperti kucing, segera meluncur ke pelukannya. Kemudian, bayangan pedang melintas di bawah kakinya, sebelum itu langsung terbang menuju pintu masuk Wastelands kuno, yang terletak di bawah. Sementara pemikiran ini melintas di benak Lindong, tubuhnya langsung turun dari udara dan mendarat ke hutan di bawah. Karena ini masih di pinggiran Wasteland kuno, ada beberapa tokoh yang ada di dekatnya. Tokoh-tokoh ini, baik yang dibentuk menjadi kelompok atau dimasukkan ke dalam secara individual. Sebagian besar aura mereka cukup kuat. Sepertinya kebanyakan orang yang berani pergi ke sini untuk berburu harta karun cukup terampil. Setelah semua, binatang iblis di Wastelands kuno terkenal karena keganasan dan kekejaman mereka. Jika seseorang lalai, seseorang dapat dengan mudah berakhir sebagai makan malam untuk binatang iblis ini. Ketika Lindong tiba di hutan,
dia membangkitkan perhatian juga. Namun, mereka dengan cepat berbalik. Sebagian besar dari mereka tidak secara sukarela melakukan obrolan ramah dengan yang lain. Sebaliknya, mata mereka kebanyakan dipenuhi dengan kehati-hatian. Namun, yang paling kuat yang ia temui hanyalah pada tahap Yuan dan yang sempurna. Situasi ini menyebabkan Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya, karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Sama seperti Lindong resah, tiba-tiba, 3 sosok berjalan melewati dari arah berlawanan. Salah satu wajah mereka berwarna hijau baja saat dia dengan marah mengutuk. Berhenti mengutuk, Sekte Pedang Kuno benar-benar kuat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekte Pedang Kuno akan selalu bertindak dengan cara ini sekali atau 2 kali setahun. Anggap saja diri kita tidak beruntung kali ini. Rekan pria marah yang bersumpah, membuka mulutnya dan menghiburnya. Setelah mereka selesai, mereka mungkin akan mengambil beberapa harta lagi. Bajingan itu, pria itu masih agak tidak puas, karena ia terus-menerus mengutuk. Baiklah, diam. Bagaimana jika seseorang dari Sekte Pedang Kuno mendengar kami? Kemudian, kita akan berada dalam masalah besar. Salah satu dari mereka dengan lembut memarahinya, sebelum mata mereka segera berbalik untuk melihat Lindong dengan hati-hati. Segera, dia menutup mulutnya, sebelum dia cepat lewat. Apakah itu sudah digeledah? Saat dia menatap sosok yang berangkat ketiganya, Lindong mengerutkan alisnya dengan erat. Dia tidak berharap mengalami situasi seperti itu. Lindong diam. Kekuatan pedang Sekte Kuno itu terlalu kuat dan mereka jauh melebihi kekuatan Sekte Bela Diri Hering Berdarah. Namun, saat ini, dia harus memasuki Wastelens Kuno ini. Kalau tidak, dia pasti akan gagal bertemu dengan Kera Naga Kuno. Karena itu, ia harus membuat strategi untuk menghadapinya. Lindong menatap pintu masuk yang diblokir ini, saat ia diam-diam merumuskan rencananya. Kemudian, dia menuju ke arah yang berbeda. Wastelens Kuno ini begitu luas dan tidak mungkin bagi Sekte Pedang Kuno untuk menutup setiap jalan keluar. Karena itu, pasti ada cara lain. Memang, seperti yang diharapkan Lindong, meskipun Sekte Pedang Kuno benar-benar kuat, mereka tidak bisa menutup setiap pintu masuk Wastelens Kuno. Oleh karena itu, setelah Lindong melompat-lompat sebentar, dia akhirnya menemukan celah sebelum dia berlari ke tempat suci dari Wastelens Kuno. Lindong dengan hati-hati melakukan perjalanan dalam tempat suci ini, ketika ia mencoba yang terbaik untuk menekan napasnya dan mencegah anggota elit kuno pedang sekte dari menemukan kehadirannya. Meskipun dia cukup kuat, jika dia ingin bertarung dengan seluruh sekte sendiri, itu mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan mobil. Selain itu, satu-satunya tujuannya adalah untuk masuk ke wilayah terdalam dari Wastelen kuno dan mencari Kera Naga kuno. Oleh karena itu, dia ingin menghindari konflik dengan sekte pedang kuno. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Teman muda ini, nama aku Liu Yuntian dan aku seorang eksekutif di Ancient Sword Sect. Hari ini, daerah ini milik sekte pedang kuno aku. Menurut aturan, orang asing tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa mengerti. Pria parubaya itu dapat mendeteksi bahwa Lindong agak terampil. Segera, dia melambaikan tangannya dan menghentikan pemuda angkuh di sampingnya, sebelum dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Lindong meliriknya, sebelum dia dengan tenang berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu." Haha, teman muda ini. Jika kamu ingin pergi, tentu saja tidak ada yang akan menghentikan kamu. Namun, aku harap kamu dapat mengembalikan buah awan ungu itu kepada kami. Saat ini, area ini telah diambil alih oleh Ancient Sword Sect kami. Jika salah satu anggota kami yang lebih kuat menemukan bahwa seseorang telah menerobos masuk, maka keadaan akan berubah menjadi buruk. Meskipun kata-katanya sopan, ada ancaman besar yang tersembunyi di dalam. Saat ini, karena anggota pedang kuno mereka tersebar di sekitar daerah ini, mereka tidak takut Lindong menyelinap pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Yuntian, ekspresi wajah Lindong tampak agak dingin. Saat dia menatap keempat pria di depannya, dia dengan santai bergumam, "Buah awan ungu ini adalah buah dari kerja kerasku. Mengapa aku harus menyerahkannya kepada kamu?" Petik 2. Itu karena semuanya di sini milik sekte pedang kuno kita. Karena kamu telah mengambil barang-barang kami, wajar saja jika kamu mengembalikannya.
Sepertinya menurut pendapatnya, setiap harta di bagian Wastelands kuno ini selayaknya milik Sekte Pedang Kuno. Lindong mendengus tanpa sadar, sebelum dia berkata sambil tertawa, "Dari apa yang kulihat, kalian seharusnya tidak menyebut dirimu Sekte Pedang Kuno. Panggil saja dirimu Robert Sek. Tidak perlu berpura-pura menjadi faksi yang jujur. Anak muda ini, aku tahu bahwa kamu cukup terampil. Namun, ini bukan langkah bijak untuk memprovokasi Sekte Pedang Kuno kami di sini." Wajah Liu Yuntian agak gelap. Karena kecakapan kuno pedang Sekte, selama bertahun-tahun, ia hampir tidak pernah bertemu siapapun yang berani menipiskan mereka di Wastelands kuno. Lindong menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi dengan orang-orang egois ini lagi. Kemudian, dia berbalik dan berencana untuk menuju daerah yang lebih dalam di Wasteland kuno. Ketika dia melihat bahwa Lindong akan pergi, wajah Liu Yuntian akhirnya menjadi dingin. Saat dia berteriak, sosoknya berlari maju. Dengan longsword di tangannya, pedangnya memegang aura pedang yang tangguh saat itu berubah menjadi bayangan pedang yang memenuhi langit dan menyerang Lindong. Lepaskan sinyalnya. Tanpa mengambil tindakan defensif, Lindong menunggu sampai serangan pedang yang hebat itu akan mencapai tubuhnya, sebelum dia tiba-tiba mencengkeram tinjunya dan meninju ke depan. Aura pedang yang tangguh itu dengan ganas berbenturan dengan tinju Lindong. Namun, darah segar tidak tumpah seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, serangkaian percikan meledak di depan telapak tangan itu, sama seperti itu terbuat dari emas padat, menembus dan kilat menghantam dada Liu Yuntian yang terkejut. Bum-bum cetar. Setelah dadanya dipukul, Liu Yuntian segera merasakan kekuatan yang luar biasa kuat mengalir di perutnya. Segera, dia merasa seperti organ-organ dalamnya telah dipindahkan, sebelum dia memuntahkan seteguk darah segar. Kemudian, tubuhnya terbang dengan mengerikan, sebelum ia mendarat di tanah. Ketika mereka melihat bahwa Liu Yuntian telah dikalahkan dalam satu gerakan, bahwa 3 murid Sekte Pedang Kuno yang lebih muda jelas terpana. Lalu, ekspresi kaget muncul di mata mereka. Liu Yuntian berada pada tahap awal form creation. Namun, dia direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Lindong hanya dalam satu langkah. Lepaskan sinyalnya sekarang. Saat mereka panik, salah satu dari mereka buru-buru berkata. Ketika dia mendengar kata-kata ini, orang lain dengan cepat menganggukkan kepalanya, sebelum dia mengambil sinyal suar dari dadanya. Tepat saat dia akan menembakkannya, raungan harimau yang memekakkan telinga bergema. Segera, angin berdarah melonjak ke arah mereka, sebelum ekor ular sanca bersinar dengan kejam mencambuk mereka bertiga. Cetar-cetar-cetar, mereka memuntahkan seteguk darah segar. Sementara itu, beberapa bekas luka hitam yang disebabkan oleh ekor piton petir Little Flame memenuhi tubuh mereka. Tubuh Lindong melayang ke bawah ketika dia menatap mereka berempat, yang matanya penuh dengan kejutan. Tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah sedikit ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat area utara hutan. Saat ini, ada beberapa aura yang hebat berlari dari arah itu. Terbukti, ada anggota Ancient Sword Sect. Lindong menyimpan Purple Cloud Fruit di tas Qiankun, sebelum ia segera menginstruksikan Little Flame. Kemudian, sosoknya berlari. Dalam waktu beberapa detik, dia benar-benar menghilang ke hutan. Tubuh Lindong melintasi hutan ini, yang dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa. Sesekali, dia akan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia bisa merasakan bahwa di kejauhan di belakangnya, 2 aura mengejarnya. Salah satunya, telah benar-benar mencapai tahap form creation. Sepanjang jalan, dia telah mendeteksi tidak kurang dari 10 aura iblis beast yang bisa cocok dengan praktisi tahap form creation. Sampai di sini dulu coy ceramahnya Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya.